itu. Apa tuh? Belum mikir itu apa, pusaran angin itu tiba-tiba set berhenti dan pelan-pelan membentuk sosok makhluk aneh tanpa badan, Wak. Ini cuma ada kepalanya aja. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Mutia dari Lampung. Halo Mutia. Nah, kisah ini terjadi sama kakek neneknya Mutia yang bernama Nenek Sari dan kakek Adin pada tahun 1960-an gitu. Dan untuk memudahkan cerita tanpa mengurangi rasa hormat, di video ini aku akan langsung menyebut nama tokohnya aja, Wak, ya. Nah, jadi Wak, Adin dan Sari ini adalah pasangan suami istri yang waktu itu udah punya 2 orang anak. Anak pertama perempuan namanya Dina, ini ibunya Wawa, dan yang laki-laki namanya Bayu, ya, omnya Wawa. Nah, kisah horor ini terjadi ketika Adin baru saja diangkat menjadi lurah di desa A. Setelah dia resmi menjabat, rezekinya pun makin lancar, wibawanya makin dihormati warga, dan keluarganya pun ikut merasakan kenyamanan baru. Sampai akhirnya Adin pun bisa membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah itu. Tapi pembangunan rumah itu kan ternyata pasti membutuhkan waktu yang lumayan lama kan. Akhirnya Adin pun memilih mengontrak sebuah rumah bekas restoran yang tidak begitu jauh dari rumah yang lagi dibangun ini, Wak. Nah, kontrakan ini bangunannya cukup luas tuh, kan bekas restoran kan. Restorannya juga kayak warung makan lah sebenarnya. Halamannya lebar, ada sebuah pohon besar yang tumbuh dekat halamannya. Terus begitu masuk ke dalam, ruangan depannya terbuka, Wak, tanpa banyak sekat. Mungkin karena memang dulunya rumah ini kan pernah dipakai jadi restoran kan. Nah, barulah itu setelah masuk ke dalam lagi ada 2 kamar yang posisinya berdampingan. Ya. Nah, setelah merasa cocok, Adin pun segera melunasi pembayaran kontrakannya kepada pemilik rumah. Begitu urusan pembayaran selesai, Adin minta tolong sama seorang tukang rumput yang namanya Pak Joko untuk membersihkan halaman supaya lebih rapi, supaya lebih nyaman nantinya untuk ditempati. Barulah setelah semuanya beres, Adin mengajak keluarga kecilnya ini untuk pindah dan mulai menempati rumah kontrakan ini. Nah, di malam pertama tinggal di situ semua berjalan normal, Wak. Suasana di kontrakan bekas restoran ini adem dan juga menenangkan. Tapi pas masuk malam kedua, hal-hal janggal mulai muncul dan bikin mereka terganggu. Nah, jadi di malam kedua ini setelah maghrib, Sari, istrinya Adin ini, ngedengar suara anjing ngegonggong, Wak, di depan rumahnya. Awalnya Sari cuek aja. Tapi makin dibiarin, gonggongannya makin kencang. Ini kayak ada sesuatu yang bikin anjing tuh gelisah lah gitu, Wak. Nah, gak lama kemudian terdengar lagi anjing itu macam lagi nyakar-nyakar jendela rumah mereka gitu, seolah-olah pengen masuk ke dalam rumah. Ngerasa terganggu, Sari pun cobalah ngintip dari jendela nih kan. Dan waktu diintip, Wak, ternyata gak cuma 1 anjing, ada 5 anjing. Ada 5 anjing yang semuanya lagi nyakar-nyakar jendela rumah Sari. Sari langsung, apa nih, ini anjing-anjing siapa nih, ngapain mereka kesini? Bolak-balik waktu ku survei kesini nengok rumah gak pernah ada anjing lah. Nah, karena takut, Sari langsung manggil suaminya. Bang, di kamar kan, bang, sini bang, di depan ada banyak kali anjing macam mau masuk ke rumah kita. Udahlah, itu paling cuma anjing punya tetangga, udah biarin aja nanti juga pergi sendiri, kata si Adin. Di situ Sari sempat ragu, Wak. Tapi karena suaminya kelihatan tenang-tenang aja, akhirnya udah dia milih masuk ke kamar meskipun hatinya masih was-was nih. Sari ngebiarin anjing-anjing itu terus menggonggong sampai suara anjing-anjing ini hilang dengan sendirinya, Wak. Setelah anjing itu pergi, nggak ada lagi kejadian aneh di malam itu dan mereka bisa tidur lagi. Cuman aneh aja, tengah malam tiba-tiba ada anjing macam mau masuk rumah gitu loh. Macam ada yang mereka kejar di dalam rumah itu. Dah, besok paginya Sari sama Adin beraktivitas kayak biasanya, Wak. Adin berangkat kerja, sementara Sari ngurusin kedua anaknya. Tapi pas masuk maghrib, kejadian kemarin terulang lagi. 5 anjing kemarin datang lagi ke kontrakan si Sari, ngegonggong lagi dan juga nyakar-nyakar jendela rumahnya si Adin, si Sari ini, Wak. Ya itu seolah-olah ada sesuatu yang mereka incar di dalam rumah. Cuman kali ini Sari nggak begitu kaget kayak kemarin. Dia cuma mikir, alah paling habis ini mereka hilang sendiri kok kayak kemarin gitu. Betul, Wak, sekitar habis Isya, suara gonggongan itu pelan-pelan hilang dan situasi rumah pun kembali tenang lagi nih. Tapi ternyata kejadian itu bukan cuma datang sekali 2 kali aja, Wak. Setiap maghrib tiba, 5 anjing yang sama selalu datang ke kontrakannya Sari dan nyakar-nyakar jendela rumah kayak sebelumnya. Dan karena kejadian ini terus berulang, lama-lama Sari mulai terbiasa, Wak. Dan dia udah gak khawatir lagi, toh anjingnya juga bakal pergi sendiri kok gitu. Nah, saat Sari sudah mulai terbiasa sama suara gonggongan anjing ini, gangguan lain justru mulai muncul, Wak. Hampir tiap malam sampai menjelang subuh, Sari selalu mendengar suara gedebak-gedebu dari plafon. Awalnya Sari pikir itu suara tikus ya kan. Tapi makin didengerin, Wak, suara itu tuh makin berisik, seolah-olah ada banyak kali orang yang mondar-mandir
di atas apa ya nih ya. Dan gedebuk-gedebuknya itu juga bukan yang biasa Wak ya, lumayan keras sampai Sari tuh ngerasa macam mau jebol itu plafon. Saking kuatnya getaran mereka tuh Sari ngebatin, kalau tikus nggak mungkin lah bunyi kencang ini. Lagi pula agak aneh juga kalau tikus bunyi hanya di jam-jam tertentu. Kan dari tengah malam sampai subuh kan Wak. Siang nggak ada. Nah di sini Sari mulai nggak tenang lagi nih Wak. Belum hilang rasa takutnya karena suara plafon itu. Suatu waktu Sari malah denger cerita horor dari Pak Joko. Pak Joko, tukang rumput yang bantu bersihin halaman rumah mereka tuh tentang si rumah kontrakan bekas restoran ini. Kata Pak Joko, pernah pada suatu malam dia datang ke rumah Sari untuk ngambil upah yang belum dibayar sama Adin. Setelah uangnya dapat, Pak Joko kan langsung pamitan pulang tuh. Tapi pas ngelewatin pohon di halaman depan kontrakan rumah si Sari ini Wak, Pak Joko kaget ketika dia melihat ada kepala yang nongol ya, bukan ngintip gini ya, nongol gitu di antara dahan pohon kayak gini. Dan setelah diperhatikan lagi Wak, kepala itu ternyata nyambung sama tubuh tinggi besar dan juga hitam yang berdiri di balik pohon itu. Jadi kepalanya macam nyangkut gitu kayak gitu. Natap Pak Joko gini kan, badan Pak Joko langsung kaku di situ, nggak bisa digerakin. Dia langsung berdoa dalam hati ya kan, tutup mata, dia intip lagi, masih ada, baca doa lagi, barulah setelah badannya bisa gerak langsung lari dia kabur ninggalin rumah itu. Nah dengar cerita itu makin ketakutan lagi lah si Sari. Bayangan sosok hitam yang dilihat sama Pak Joko tadi langsung bikin pikiran si Sari nggak tenang Wak. Tapi di sisi lain juga Sari mencoba menenangkan diri. Dia kayak ya udahlah, selama bukan aku yang diliatin mungkin nggak apa-apa. Lagian aku juga cuma sementara kok di sini, nanti kalau rumahku udah jadi aku nggak akan di rumah ini lagi gitu. Tapi meski sudah berusaha santai nih Wak ya, cerita Pak Joko tentang sosok di pohon itu terus mengganggu pikiran si Sari. Tiap kali dia nyapu halaman dia ngerasa kayak ada nggak ya, ada yang macam ngerasa ada yang ngawasin dia dari balik pohon itu Wak. Sampai akhirnya suatu hari kejadian mistis yang selama ini cuma dia dengar dari orang lain, which dari Pak Joko, dia alamin sendiri. Sari alamin lagi Wak. Ceritanya hari itu Sari ini baru aja pulang jemput Dina sama Bayu dari sekolah. Nah pas masuk rumah tiba-tiba Sari nengok ada anjing besar warna hitam lagi duduk di bawah meja makannya Wak. Kok ada anjing nih? Anjing siapa? Kok bisa masuk dalam rumah aku? Semua pintu dikunci Wak, rumah tuh kosong. Kok tiba-tiba ada anjing? Karena takut digigit sama si anjing ini, Sari langsung nyari kayu tuh untuk mengusir si anjing. Pas Sari udah nemu kayunya, anjing tuh langsung lari ke area dapur. Area ruang makan sama dapur terpisah memang Wak. Pergi dia ke dapur. Tapi anehnya begitu Sari ngejar ke dapur, anjing tuh hilang. Itu semua pintu kecuali pintu depan itu udah ditutup sama si Sari. Gak ada satupun celah buat anjing itu bisa keluar. Tapi hilang tiba-tiba. Apa tuh ya? Tanya sama Dina sama si Bayu kan, ada anjing nih keluar? Nggak ada Bu, nggak ada. Anaknya udahlah ketakutan. Kamu tapi lihat anjing itu kan, lihat Bu, mana dia sekarang? Dicek sama mereka, nggak ada, hilang. Itu anjing apa bukan ya? Bantai, yang penting dia udah pergi, kata si Sari kayak gitu. Dan gak lama setelah kejadian itu, peristiwa mistis mulai muncul secara beruntun Wak, makin banyak lagi. Dan kali ini bukan cuma Sari aja yang ngalamin, tapi juga beberapa saudara-saudara yang kebetulan lagi mampir ke kontrakannya. Kejadian pertama dialami sama saudara jauhnya Sari yang namanya Maidah. Nah malam itu Maidah memang nginap di kontrakan Sari Wak. Dia tidurlah di kamar depan. Kamar depan ini jarang dipakai. Sebenarnya itu kamar Dina sama Bayu, tapi mereka nolak buat tidur di situ karena hawanya katanya nggak enak. Akhirnya mereka tidur berempat lah itu di kamar nomor 2. Nah malam itu setelah ngobrol sama Sari dan orang rumah, Maidah masuklah ke kamarnya nih, kamar depan buat istirahat. Nah pas dia udah rebahan, dia macam gelisah gitu loh Wak, macam susah tidur. Akhirnya Maidah tidur miring lah ya kan. Gitu. Matanya ngarah ke sisi bawah ranjang dong ya kan. Nah disitulah Wak, tiba-tiba Maidah dikejutkan dengan astagfirullahaladzim. Ada kepala Wak, kepala tanpa badan ngegelinding keluar dari kolong ranjang itu. Dan kepala itu nggak seram, nggak muka yang gimana-gimana nggak. Tapi kepala almarhum kakaknya Maidah. Bayangkan sama kalian. Kakak, baru mau kabur, tiba-tiba kepala tuh macam ngegelinding ke dekat tuh loh tuh dia. Itu senyum dan dia memamerkan gigi palsu warna silver yang persis kayak gigi almarhum kakaknya. Gitu. Langsung teriak lah Maidah kan. Wah, gitu. Barulah sosok tuh hilang Wak dari penglihatannya. Nah, suara teriakan Maidah ini langsung bikin si Sari sama si Adin yang tidur di kamar 2 kebangun. Buru-buru mereka nyamperin Maidah kan. Mak, kenapa, Mak? Dengan napas yang ngos-ngosan Maidah. Nah, barusan aku nengok ada kepala yang muncul dari bawah ranjang ini. Kepala almarhum kakak aku. Nah, apa itu? Apa tuh? Shock dia Wak. Dengar itu Sari sama Adin langsung saling pandangan. Apa nih Bang? Takut juga mereka. Akhirnya mereka buru-buru nenangin Maidah. Udah Mama, udah nggak apa-apa. Sekarang Mak tidur aja sama kami di kamar belakang ya. Iya, udah aku nggak mau lagi tidur di sini. Ayo. Akhirnya udah lah tuh. Malam itu mereka berkobok berlima Wak, tidur berlima. Sari, Adin, Dina,
Bayu, Maidah. Tidur di sana, kumpul semua di kamar belakang. Tapi karena khawatir sosok itu muncul lagi, Maidah memang nggak bisa tidur semalaman tuh. Dia ngaji aja deh. Dan begitu pagi datang, Maidah yang masih ketakutan ini langsung berkemas. Dia pamit pulang. Sejak itu dia trauma kali dan nggak pernah sekalipun mau main ke kontrakan si Sari lagi. Lihatin kepala ngegelinding, kepala kakaknya yang sudah meninggal. Bayangkan sama kalian. Setelah kejadian Maidah ditampain sama sosok menyeramkan tadi, perasaan si Sari pun jadi makin was-was. Dia selalu nggak tenang dan tiap kali juga beraktivitas dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia diam-diam gitu loh. Nah karena dia nggak nyaman sama perasaan itu, Sari pun akhirnya cerita lah sama suaminya, Bang, aku udah nggak nyaman lagi tinggal di sini, Wak. Wak pula, Bang. Tiap hari rasanya macam ada yang ngeliatin aku, hawa di rumah ini nggak enak. Suaminya bilang, udahlah dek, itu cuma perasaan kamu aja. Toh selama ini juga kamu nggak pernah kan lihat yang aneh-aneh. Sabar dulu ya. Kalau rumah kita udah jadi, kita pasti langsung pindah kok. Dan by the way nih, Wak, ya, sampai dia curhat ini, kontrakan mereka masih sering digonggongin anjing tiap maghrib, Wak. Masih. Cuma intensitasnya udah nggak sesering dulu memang, tapi selalu datang. Tiba-tiba kok tiba-tiba. Nah, dengar perkataan suaminya, mau nggak mau Sari pun berusaha sabar lah itu menunggu rumahnya selesai dibangun. Tapi kesabaran Sari malah makin diuji karena nggak lama dari situ muncul lagi kejadian horor yang nimpa keluarga lain. Nah jadi hari itu ada ponakannya Adin, namanya Rusmi, lagi main ke kontrakan mereka sama pacarnya yang namanya Aziz. Nah Aziz ini berasal dari luar kota, Wak. Dan waktu itu dia lagi main ke Lampung untuk ngapelin si Rusmi. Nah sebelum ke rumah si Sari, seharian itu mereka jalan-jalan sampai hampir maghrib. Nah sepulang dari main, Aziz ini rencananya mau ngantar si Rusmi untuk pulang ke rumah. Cuman rencana itu batal gara-gara mereka kemalaman dan nggak nemu angkutan umum yang bisa ngantar mereka sampai ke rumah si Rusmi. Akhirnya Rusmi bilang di situ, Bang, mau nggak kalau kita nginap dulu aja di rumah saudaraku Bang Adin namanya. Kebetulan rumahnya juga dekat dari sini. Kalau langsung balik ke tempatmu kan juga kamu capek juga kan. Aku juga nggak bisa balik karena nggak ada angkutan umum. Ya udahlah ya nggak apa-apa. Tapi aku nggak enak. Aku kan belum kenal kali sama saudaramu. Udah nggak apa-apa, nanti kenalan dulu. Baik kok orangnya, kata si Rusmi kayak gitu. Dah lah, mereka pun pergi lah ini ke kontrakan Adin, Wak. Waktu nyampe, mereka disambut baik sama Sari dan si Adin. Dibolehin juga nginap di sana. Tapi Rusmi tidur di kamar depan, Aziz di ruang tamu, sementara Adin anak beranak tidur di kamar belakang. Sebelum masuk kamar masing-masing untuk beristirahat, suasana malam itu normal-normal aja, Wak. Tapi ketika waktu menunjukkan jam 3 malam, ketika mereka semua udah di tempat tidur masing-masing nih ya, tiba-tiba Aziz yang tidur di ruang tamu ini, Wak, merintih kesakitan dalam posisi masih tidur, masih tutup mata. Suara rintihan tuh awalnya pelan memang, tapi makin lama makin kencang sampai bikin si Sari kebangun. Karena kaget dengar suara itu, Sari keluar kamar lah kan menuju ke sumber suara. Ternyata suara itu suara si Aziz. Nah pas Sari nyamperin si Aziz, Wak, Sari itu udah melihat baju Aziz itu udah basah kuyup, gegara keringetan. Dan dia masih ngerintih kayak gitu. Dibangunin Mas Sari kan, Jis bangun, Jis kamu kenapa? Pas bangun wajahnya Aziz udah pucat kali, Wak, napas. Kak gitu kayak abis lari keliling lapangan, Wak. Kenapa kamu? Barusan aku mimpi aneh, Kak. Kok kayak gak beres lah sama rumah ini. Hah? Mimpi apa? Situ aja cerita, Wak, kalau barusan itu dia mimpi ngelihat Rusmi pacarnya lagi pakai baju pengantin. Keluar dari kamar depan. Tapi yang bikin si Aziz ini takut, rambutnya Rusmi itu panjang kali, Wak, nyapu lantai. Padahal hasilnya rambut si Rusmi itu pendek. Panjang kali ini yang di mimpi ya. Nah ngerasa ada yang aneh, Aziz panggil lah di mimpi tuh, Yang mau kemana Yang gitu. Tapi Rusmi diam aja, Wak. Dia terus tuh jalan-jalan dengan ekspresi datar. Nah bersama dengan itu, Aziz tiba-tiba sesak napas, kayak ada batu besar yang ngimpit dada dia gitu loh. Itulah kenapa dia merintih, tapi dia nggak bisa bangun, Wak. Jadi kayak orang ketindihan gitu. Nah dengar cerita itu, Sari langsung bangunin suaminya kan. Dia ceritain lah semua kejadian si Aziz ini, Bang, tadi kayak gini. Dan kali ini Sari udah nggak bisa sabar lagi, Wak. Rasa takut yang selama ini dia pendam akhirnya meledak lah gitu kan. Sari ngerasa mimpinya Aziz itu pasti bukan mimpi biasa, bukan. Ini pasti dia nggak beres sama rumah ini. Aku nggak mau lagi, Bang, tinggal di sini. Udah banyak kali yang ngalamin kejadian mistis di sini, Bang. Kemarin Pak Joko, Maidah, ini si Aziz. Aku pun juga udah pernah nengok anjing tiba-tiba masuk dalam rumah ini kan. Nggak mau lagi aku di sini. Tapi lagi-lagi, Wak, waktu dengar keluhan istrinya, Adin cuma bilang, iya deh, abang ngerti. Tapi sabar dulu lah, tunggulah rumah kita jadi. Cuma tinggal bentar lagi kok. Di situ Adin ini memang masih belum begitu nganggap serius soal keluhan istrinya, Wak, karena dia belum pernah ngalamin kejadian misteri secara langsung. Selama ini kan yang ngalamin ya Pak Joko, Sari, saudara-saudaranya Sari aja, saudaranya dia gitu kan. Makanya Adin masih santai-santai aja, ngerasa nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan lah gitu. Sampai akhirnya suatu hari gantian,
Adin sendiri yang ngalamin kejadian horor di rumah ini. Kejadian ini gak cuma bikin dia merinding aja, Wak, tapi juga bikin keberaniannya pun makin runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya Adin paham gimana rasanya berhadapan sama keanehan gaib. Jadi ini bagian Adin ya. Malam itu si Adin ini baru aja balik dari kantor, Wak. Karena kecapean, dia rebahan dulu di sofa yang posisinya nggak begitu jauh dari kamar depan. Nah, waktu itu pintu kamar depan ini sengaja nggak ditutup memang. Jadi dari tempat rebahannya, Adin bisa nengok langsung ke dalam kamar, ya kan. Waktu itu pintu kamar depan tuh sengaja nggak ditutup, Wak. Jadi dari tempat rebahannya si Adin ini, Adin bisa nengok langsung ke dalam kamar. Nah, dengan kondisi setengah ngantuk, ya kan, Adin tiba-tiba ngeliat ada pusaran angin, Wak. Pusaran angin yang bergerak dari bawah ranjang kamar depan. Apa tuh? Apa tuh? Belum mikir itu apa, pusaran angin itu tiba-tiba berhenti dan pelan-pelan membentuk sosok makhluk aneh tanpa badan, Wak. Ini cuma ada kepalanya aja. Dan makin lama makin solid, makin kelihatan wajahnya, Wak. Wajahnya nggak seram. Ya kayak kepala manusia. Cuman bedanya kulitnya putih, jenggotnya rapi, dan raut wajahnya tampan seperti orang Timur Tengah. Itu wujud yang ngeliatin. Tapi ya mau seganteng, mau setampan apapun, kalau nggak ada kepala ya seram juga lah. Kalau nggak ada kepala, kalau nggak ada badan, jelas kalian dilihat sama si Adin, Wak. Dia sampai mikir, ini betulan apa aku mimpi nih? Astagfirullah, nggak ada badannya. Sebelum pertanyaan itu terjawab, sosok yang ada di kamar itu, Wak, tiba-tiba terbang ke arah Adin dan macam kayak gitu, kayak mau nyerang si Adin gitu. Adin langsung ngindar kan. Waktu dia ngindar, terus hilang langsung itu sosok. Hilang, gemeteran Adin di situ, napas sih nggak beraturan. Astagfirullah, apa tuh ya? Astagfirullah, sejelas itu dia nengok ya. Akhirnya dia bangunin lah istri, kan dia cerita tuh soal kejadian barusan. Dek, barusan abang nengok ada kepala nggak ada badannya, Dek. Itu kayak diceritain sama Mak Ida itu. Tapi yang abang tengok nggak kepala ngeglinding, Dek. Dari bayangan berubah jadi kepala. Tapi kepala itu juga giginya nggak silver, Dek. Ganteng memang macam orang Timur Tengah. Tapi nggak ada badannya. Nah kan? Apa aku bilang? Rumah ini memang nggak beres, Bang. Kalau kita di sini terus, bisa-bisa nggak tenang kita hidup. Ya udahlah, pindah aja lah. Sorry kayak gitu. Tapi alih-alih mengiyakan, Wak, Adin malah punya pikiran lain. Dia tuh pengen mastiin gitu loh, apakah semua kejadian horor yang dia sama keluarganya alami itu betulan nyata, apa cuman perasaan mereka masing-masing aja? Adin jawab, tunggu dulu, jangan pindah dulu. Aku mau mastiin dulu nih, ini betulan nyata atau cuman mimpi angan-angan kita aja, Bang? Yang nengok udah banyak loh, Bang. Iya sih, Dek. Aku juga nengok sendiri. Ya udah, tapi jangan pindah dulu. Aku mau mastiin dulu. Coba besok aku panggil orang pintar ya. Abang pengen tahu juga sebenarnya apa yang terjadi di kontrakan ini. Ada apa di sini? Betulan hantu apa bukan itu? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau orang pintar tuh bilang rumah ini ada apa-apanya, rumah ini bahaya, kita harus pindah ya. Iya, Dek. Aku cuma pengen tahu aja kok. Pindah kita kalau memang betulan bahaya. Akhirnya besok paginya Adin manggil lah Ateh, Wak. Ateh ini orang pintar dekat kampung mereka. Nah, setelah Ateh datang, Ateh tuh izin untuk menginap semalam di rumah itu biar bisa leluasa ngobrol sama sosok-sosok penghuni yang ada di rumah bekas restoran itu. Waktu sampai di rumah, hal pertama yang dilakukan sama Ateh adalah berdiam seperti bersemedi di kamar depan. Mulai dari pagi dia datang itu sampai besoknya. Jadi hampir semalaman penuh Ateh di dalam kamar itu. Nah, barulah besok paginya, setelah semua bangun, semua pada penasaran nih kan, ada apa gitu sama si Ateh. Ateh ceritain lah semuanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik gangguan mistis yang selama ini Sari dan orang-orangnya rasakan. Jadi, menurut penerawangannya si Ateh, Wak, kontrakan itu memang dihuni sama banyak sekali makhluk halus. Tapi yang paling mencolok dan punya energi paling besar adalah energi dari satu keluarga yang punya 2 anak. Ya, dari perawakannya Ateh ini menduga keluarga ini berasal dari Timur Tengah. Dan menurut Ateh juga, satu keluarga ini tewas secara tragis gara-gara dibunuh terus dimutilasi sama pelaku yang nggak diketahui siapa. Cuman ada entitas yang akhirnya tersangkut dekat rumah itu. Pas pula dia tempatnya dekat kamar depan, di kamarnya si Bayu sama Dina tuh loh. Dan besar kemungkinan sosok tanpa badan yang muncul dari bawah ranjang yang ditengok sama si Adin buka Timur Tengah itu, itulah sosok tuh yang ditengok sama Maida, menyerupai. Tapi sama-sama sosok kepalanya aja. Dan kata si Ateh ini juga, sebelum kontrakan itu ditempatin sama keluarga-keluarga yang lain nih, Wak, ya,
katanya penghuni sebelumnya juga sering ngalamin gangguan mistis di sana. Jadi setelah si restoran ini tutup, kontrakan itu sempat ditempati oleh beberapa keluarga-keluarga gitu loh, Wak. Sama juga keluarga sering diganggu. Ate menduga penghuni-penghuni atau entitas-entitas yang ada dekat rumah itu tuh jadi sering muncul, sering ngelakuin teror ke mereka semua karena macam mereka tuh nggak suka wilayah mereka ditempati sama manusia gitu loh, Wak. Tapi sosok-sosok ini juga nggak mau diusir karena ngerasa ya kan kami dulu yang tinggal di situ gitu. Jadi semua kejadian aneh yang mereka alami selama ini, kata Ateh, mulai dari anjing misterius, suara di plafon, sosok tinggi besar yang ditengok Pak Joko, sampai kepala tanpa badan itu tuh bukan cuman kejadian acak aja ya, itu memang penghuni-penghuni yang dekat rumah itu. Setelah dengar penjelasan Ateh, Adin pun semakin yakin untuk pindah. Meskipun waktu itu mereka baru beberapa bulan lah di situ ya kan. Akhirnya mereka pindah ke kontrakan baru, Wak, karena rumahnya memang belum selesai. Nah setelah pindah ini, alhamdulillah Adin dan keluarganya udah nggak pernah lagi ngalamin kejadian mistis sampai akhirnya rumah mereka pun selesai dibangun. Barulah mereka pindah ke rumah mereka sendiri dan hidup tenang tanpa ada gangguan lagi. Di rumah mereka aman-aman aja. Itulah di rumah bekas kontrakan itu yang parah kali itunya gangguannya. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Adin dan juga Sari waktu tinggal di rumah kontrakan bekas restoran ini. Dari kisah ini kita jadi tahu kalau setiap tempat yang kita tinggali atau yang kita datangi punya cerita dan juga sejarahnya masing-masing, Wak, ya. Tapi semoga dimanapun kita tinggal, kita dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu, baik itu kasat mata maupun tidak kasat mata, ya. Kalau kalian ada di posisi Sari sama Adin, kira-kira apa yang kalian lakukan, Wak? Kalian pilih pindah atau bertahan di rumah itu dan menghadapi semuanya? Kalau ditanya aku, tetap di situ. Sayang uangnya angus. Tidur nyalain TV volume gede, lampu nyalakan semuanya. Tidur bikin benteng pakai bantal-bantal. Laki nggak boleh tidur sebelum aku tidur. Main aja HP kok terus. Nah, sayang kalau aku gitu. Kalau kalian gimana? Komen di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.